Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita kembali melanjutkan pembelajaran kita. Apa itu yang nyanyi itu ya? Nah, kita melanjutkan pembelajaran kita tentang pendidikan agama Islam ya, budi pekerti. Gimana kita bagaimana sih kehidupan kita tentang sebagai umat yang beragama. Nah, tadi kan disampaikan tuh sama Pak Waridi di PPKN ya, bahwa kita hidup itu bermacam-macam agamanya. Nah, kalau kita agamanya Islam, terus bagaimana kita sebagai umat beragama dalam menjalankan agama kita. Nah, kita akan belajar di situ. Nah, kita sudah masuk dalam bab yang ke-6, di mana intinya adalah bagaimana sih ilmu pengetahuan untuk kita semua. Nah, bahwa kita harus tahu. Jadi teman-teman semua harus tahu bahwa sumber dari segala kebahagiaan itu sebenarnya ada pada satu tempat, yaitu adalah al-ilmu. Hanya ilmu. Jadi ilmu pengetahuanlah yang membuat orang miskin nanti bisa menjadi kaya, itu ilmu pengetahuan. Di mana orang yang dulu belum sukses, orang yang dulu tidak menjadi apa-apa, tapi dia bisa menjadi orang yang luar biasa, itu karena apa? Karena ilmu. Coba bayangkan, siapa manusia yang paling terkenal di muka bumi ini? Itu siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu kenapa? Karena beliau adalah orang yang paling berilmu. Nah, itu yang dulu. Kemudian siapa lagi? Nah, kita nggak ada yang namanya, nggak kenal namanya Bill Gates. Nah, itu Bill Gates. Kenapa? Dia itu orang yang paling kaya raya sedunia, ya kan, Bill Gates. Nah, dari mana kekayaan dia? Jadi dia itu dulu bukan orang kaya. Dia itu dulu waktu kecilnya itu sama kayak kita. Bukan termasuk orang yang kaya, bukan keluarga dari orang yang kaya. Namun karena dia orang yang cerdas, dia bisa menjadi orang yang paling kaya di muka bumi ini. Situ. Kemudian siapa lagi ada yang tahu? Albert Einstein. Nah, kenapa dia terkenal? Karena dengan ilmunya. Siapa lagi kalau kita itu punya bapak yang sangat cerdas di Indonesia itu? Pak Habibie ya. Pak Habibie. Kenapa dia terkenal? Bahkan sampai ke luar negeri, bahkan sampai banyak orang-orang yang menginginkan mengidolakan dia. Bahkan Ustadz Adi Hidayat pun dia mengidolakan ayahanda Habibie. Karena begitu luar biasanya ilmu yang ia miliki. Jadi ilmu inilah yang bisa mengangkat derajat kita. Kalau kalian ingin diangkat derajatnya, itu apa? Harus dengan ilmu. Kita itu nggak usah cari apapun. Kita itu masih ibaratnya itu anak kecil yang belum memiliki apa-apa, ya kan? Kalian punya HP masih dibelikan orang tua. Kalian beli baju masih dibelikan orang tua. Kalian punya motor masih punya orang tua. Nggak ada modal apapun yang kita miliki. Allah itu kasih modal kita. Kalau kita gunakan modal itu, maka itu yang bisa akan menjadikan diri kita menjadi manusia yang terbaik, manusia yang terhebat, manusia yang paling dikagumi di antara manusia yang lain. Yaitu apa? Allah memberikan kita otak, ya, memberikan kita akal pikiran. Itu yang membedakan antara kita dengan binatang, ya. Kenapa kita derajatnya lebih tinggi daripada binatang? Itu apa? Karena kita itu memiliki ilmu, memiliki pikiran, memiliki akal. Bahkan nih, menurut kalian, Pak Aris mau tanya nih, menurut kalian itu manusia sama jin itu derajatnya itu tinggian siapa? Manusia. Manusia. Kenapa manusia sama jin itu lebih tinggi derajatnya manusia? Apa bedanya? Jin berakal apa tidak? Tidak. Jin itu berakal, teman-teman semua. Kalau nggak berakal mana bisa mau menghasut manusia, ya kan? Manusia supaya Dia tidak punya pikiran. Nah, jin itu cerdas, teman-teman. Jin itu cerdas, jin itu pintar. Makanya ada namanya jin ifrit. Nah, jin ifrit itu yang paling cerdas. Namun kenapa manusia itu lebih tinggi derajatnya daripada jin? Karena akalnya manusia itu kadang digunakan untuk kebaikan. Kalau jin itu karena dia itu
iri dengki dengan manusia, dia itu sombong. Saat kita diberi akal, nah bedanya manusia dengan jin itu apa? Kalau jin dia diberikan akal sama Allah, tapi dia menganggap dirinya itu yang terbaik, itu paling pintar. Nah, dan dia tidak memiliki hati nurani. Bedanya manusia dengan jin. Nah, kalau jin, manusia sama malaikat itu derajatnya tinggian siapa? Malaikat. Nah, kalian pernah tahu apa enggak? Nabi Adam itu waktu diciptakan jin sama malaikat itu disuruh sujud sama Nabi Adam. Tahu enggak? Nah, ya. Berarti derajatnya manusia sama malaikat itu tinggian siapa? Manusia. Jadi kita itu derajatnya tinggi banget teman-teman. Karena apa? Karena itu kita punya otak, akal pikiran, dan hati nurani. Kalau namanya malaikat, ya udah malaikat kamu disuruh sama Allah itu disuruh sujud terus. Maka dari awal penciptaan sampai nanti hari kiamat malaikat cuma sujud terus. Nah, kalau jin yaitu menggembangkan. Tapi mereka itu, nah, kalau manusia itu akalnya lebih baik daripada malaikat. Pikirannya itu lebih baik daripada malaikat. Namun hati nuraninya itu lebih baik malaikat daripada jin. Nah, makanya kalau kita itu di tengah-tengah, jadikan hati kita itu sebaik sehati nurani itu bagaikan malaikat. Tapi pikiran kita itu cerdas. Nah, manusia sama jin itu sebenarnya cerdas jin kalau kalian tahu. Cuman kalau jin itu tidak bisa mengendalikan hawa nafsu mereka. Mereka itu terlalu sombong. Makanya kalau manusia yang sombong biasanya mereka dikatakan, dia itu manusia tapi perlakuan seperti setan. Nah, seperti itu. Tapi kalau manusia yang baik itu kan bisa dikatakan itu manusia bak malaikat. Nah, itu. Jadi kenapa? Nah, bedanya di situ. Kalau kita sama binatang itu perbedaannya kalau binatang tidak punya akal, dia cuma punya naluri. Kalau kita punya akal, punya naluri dan punya insting. Makanya manusia itu terbaik, sebaik-baik penciptaan Allah itu adalah manusia. Makanya kita dipakai ya. Masa gini, kita tuh harus yakin. Kita walaupun nggak punya modal apapun, kita itu bisa sukses. Mantep nggak? Mantep. Ya kan? Kita bayangkan burung saja yang dia tidak punya akal, dia bisa makan. Dia bisa bikin rumah, ya kan? Burung loh. Dia nggak punya akal pikiran, dia cuma punya insting. Tapi burung saja bisa makan, bisa punya rumah. Laba-laba. Bisa bikin desain rumah yang indah. Apalagi itu lebah. Lebah itu desain rumahnya bagus banget. Padahal dia tidak memiliki akal. Nggak apalagi kita sebagai manusia yang sudah dibekali Allah Subhanahu Wa Taala sebuah akal pikiran. Makanya harusnya kita itu meskipun sekarang kita tuh tidak punya modal apapun, dengan akal pikiran kita kalau kita gunakan untuk menuntut ilmu yang paling banyak, kita gunakan nih, apalagi kalian masih pelajar, seorang pelajar, gunakan semaksimal mungkin kalian untuk belajar. Nanti kalau kalian sudah tua kayak Pak Aris ini, untuk belajar itu udah nggak ada waktu. Kalian itu sudah disibukkan dengan urusan-urusan dunia, bagaimana mencari nafkah. Nanti kalian cuma hanya penyesalan juga gini kayak Pak Aris nih. Udah seandainya dulu kalau Pak Aris SD-nya itu benar-benar belajar, SMP-nya benar-benar belajar, mungkin sekarang sudah hafal Al-Quran, sekarang sudah bisa bahasa Inggris, sekarang bisa bahasa Jepang dan sebagainya. Karena dulu Pak Aris itu background-nya nggak pernah belajar. Nah, itu siapa yang ini? Nah, karena dulu Pak Aris malas belajar, akhirnya Pak Aris tidak memiliki ilmu yang banyak. Nah, makanya kalian mumpung belum seumur Pak Aris tuanya, gunakan akal pikiran kita itu untuk mencapai hasil yang paling maksimal. Nah, di sini kita akan melanjutkan pembelajaran kita nih, masalah tentang bab ilmu. Penting banget karena inilah yang akan menjadi bekal kalian. Kalian akan menjadi sukses apa enggaknya itu karena ilmu. Nah, di sini perilaku orang yang cinta dengan ilmu. Kalian harus cinta dengan ilmu karena ilmu inilah yang akan menjadikan kalian itu sukses baik di dunia maupun di akhirat. Nah, di sini. Nah, ini ada sikap dan perilaku terpuji yang dapat diterapkan sebagai penghayatan dalam pengamalan Al-Quran Surah Ar-Rahman dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, di situ Ar-Rahman itu adalah salah satu rujukan kita sebagai seorang yang suka penuntut ilmu. Yang pertama adalah senang membaca buku-buku pengetahuan sebagai bukti cinta akan ilmu. Nah, di sini kita harus rajin membaca ya. Apapun, nggak harus lewat buku, sekarang lewat sosial media, lewat berita-berita. Nah, itu bisa kita.
Yang penting kita pelajari di situ. Kemudian selalu ingin mencari tahu tentang alam semesta, baik di langit maupun di bumi dengan terus menelaahnya. Jadi nih, kita itu pikirkan, kita menghayati nih alam semesta. Kenapa dari ulat itu bisa menjadi kupu-kupu, kita pahami di situ. Kenapa dari orang bodoh menjadi orang pintar, apa saja resepnya, apa saja rahasianya. Nah, kita pelajari di situ. Kemudian meyakini bahwa alam semesta ini ciptaan Allah untuk manusia. Oleh karena itu manusia merasa haus untuk terus menggali ilmu pengetahuan. Jadi kalau kita, bayangkan itu, jadi ilmu pengetahuannya Allah itu sangat luas, luar biasa. Ilmu pengetahuan itu sangat luar biasa, ada terus ada tambah-tambahannya. Bahkan kalau diibaratkan itu dengan air yang ada di lautan itu lebih banyak ilmu pengetahuan. Nah, kemudian rendah hati atas kesuksesan yang diraihnya dan tidak merasa rendah diri dan malu terhadap kegagalan yang dialami. Nah ini, rendah hati kita walaupun sepintar apapun kita, secerdas apapun kita, sesukses apapun kita, kita tuh harus rendah rendah hati. Nah itu yang membedakan manusia dengan jin. Kalau jin, mereka itu cerdas, pintar-pintar semua. Bahkan nih ada yang seorang yang alim namanya Basesor, itu orangnya yang rajin belajar, tapi dia tidak memiliki ilmu. Hidupnya itu cuma untuk ibadah, ibadah, ibadah terus. Nah, dia bisa dihasut oleh jin sehingga dia keluar dari agama Islam. Berarti pertanda memang jin itu sukses, mereka itu orang apa makhluk yang cerdas, namun mereka itu sombong. Jadi mereka itu nggak mau rendah hati. Jadi mereka menganggap dirinya itu adalah makhluk yang diciptakan Allah yang terbaik. Jadi mereka seperti itu. Kemudian nih kalau kita gagal, jangan pernah kita itu merasa capek, merasa malas, merasa galau ataupun kita itu kecewa. Jangan seperti itu. Yang namanya kita ingin berusaha, kita ingin menjadi orang yang cerdas, kita itu harus sedikit demi sedikit. Ibaratnya komputer itu kalau dimasukin banyak program, HP kita dimasukin banyak aplikasi itu akan ngeblank. Otak kita pun akan seperti itu. Makanya kita itu belajar itu demi sedikit, yang penting adalah rutin, sering. Nah, tapi jangan terlalu banyak. Kalian belajar 2 jam nonstop. Nah, otak kalian akan capek, akan stres kalian. Tapi kalau kita belajar sedikit demi sedikit, setengah jam, kemudian setengah jam yang selanjutnya kita istirahat, kita belajar setengah jam lagi, nah, seperti itu. Kemudian ada lagi sikap perilaku yang dapat diterapkan sebagai penghayatan dan pengalaman dalam Quran Surah Al-Mujadalah ayat 11 dalam kehidupan sehari-hari. Nah ini, yaitu merasa ingin tahu yang tinggi dan berusaha mendapatkan pengetahuan. Jadi kita itu kepoan, tapi keponya itu kita terhadap ilmu pengetahuan. Kenapa sih misalkan apa ya, bayi kenapa sih bisa-bisanya dari sebuah sperma yang kecil ditambah dengan ovum kok bisa menjadi bayi, langkah-langkahnya itu seperti apa? Nah, kita kepoin itu. Kenapa sih coklat itu rasanya ada yang manis, ada yang nggak manis, nah kan seperti itu. Kenapa sih kita harus melakukan seperti ini? Nah, kita kepoin semua, ngepoin. Kemudian bersikap sopan saat belajar dan selalu menghargai dan menghormati guru. Nah, ini teman-teman semua yang membedakan anak-anak zaman sekarang dengan anak-anak zaman dulu. Zamannya para ulama, zamannya para bapak-bapak sama kakek-kakek kita. Mereka nggak sekolah tapi mereka cerdas. Ya enggak? Karena apa? Karena mereka itu adabnya dengan ilmu, adabnya dengan seorang guru, seorang ustadz itu baik-baik banget. Saat seorang guru menyampaikan ilmu kepada mereka, para pelajarnya, para siswanya, mereka mendengarkan. Saat seorang guru melakukan apapun, tidak ada yang namanya siswa itu memotong pembicaraan. Saat seorang guru memberikan pertanyaan, memberikan pelajaran, bahkan sampai seorang guru memberikan hukuman, mereka itu sami'na wa ata'na, mereka itu mau mendengarkan, mau menerimanya. Berbeda zaman sekarang tuh kan, guru sedang bicara, kemudian ada yang ngobrol sendiri. Ada guru yang
sedang memberikan karena peserta didiknya nakal, memberikan hukuman, ternyata dilaporkan Pak polisi, ya kan akhirnya gurunya masuk penjara. Padahal nih, resepnya dari Imam Syafi'i, nah Imam Syafi'i itu adalah salah satu imam yang terbaik, seorang ulama yang besar. Kenapa dia bisa menjadi seorang yang cerdas? Nah, karena apa? Dia itu selalu takdim sama gurunya yang namanya Imam Malik. Nah, dia itu takdim. Jika dia punya makanan, dia bagi kepada gurunya. Saat dia memiliki masalah, dia datang ke gurunya. Saat gurunya bersedih, dia hibur gurunya. Jadi guru itu sebagai orang tua kedua dirinya. Nah, makanya Imam Syafi'i bisa menjadi seorang ulama yang sangat luar biasa. Karena apa? Keberkahan dari gurunya. Jadi beliau itu tidak harus belajar kayak kita sehari mempeng. Beliau itu belajarnya sedikit demi sedikit demi sedikit, tapi dia itu akalnya itu tidak cepat lupa kayak kita. Kita belajar banyak banget tapi kadang sering lupa. Nah, kenapa itu? Karena mungkin antara sikap kita dengan guru kita itu kurang kurang baik. Nah, bisa jadi seperti itu. Nah, kemudian kita lanjutkan lagi. Senang mendatangi guru nih untuk meminta penjelasan tentang ilmu pengetahuan. Kita itu sering meminta nasihat kepada guru kita. Apapun itu, kalau dulu Pak Aris itu meminta nasihat waktu Pak Aris mau nikah itu, Pak Aris kan nikah waktu masih menjadi mahasiswa ya. Nah, Pak Aris mau nikah waktu masih menjadi mahasiswa, belum kerja. Nah, apa yang pertama kali Pak Aris tanyakan, apa yang Pak Aris lakukan? Nah, Pak Aris langsung mencari gurunya Pak Aris, seorang ustadz. Bagaimana kalau Pak Aris mau seperti ini? Jadi mencari nasihat dengan beliau. Bahkan sampai Pak Aris mau memberikan nama anaknya Pak Aris itu sampai Pak Aris juga tanya dengan gurunya Pak Aris. Nah, jadi kita itu sering bertanya dengan guru kita. Kita mau seperti ini boleh apa enggak? Kalau boleh, kenapa? Kalau tidak boleh, alasannya apa? Kita itu sering minta nasihat. Jangan sampai kita salah salah langkah di situ. Supaya apa? Karena dengan ilmu inilah yang akan membuat masa depan kita itu seperti apa, sukses apa enggaknya itu karena ilmu ini. Dan ilmu ini harus dicari. Dicari dengan membaca buku, dicari dengan sering kita bertanya dengan guru-guru kita di situ. Kemudian, nah ini Ibnu Hajar, si anak batu. Ini ada kisahnya, kalian bisa baca. Ada seorang ulama yang bernama Ibnu Hajar Al-Asqalani. Pada mulanya, dia adalah seorang santri yang bodoh. Nah ini, dia adalah seorang santri yang bodoh nih Ibnu Hajar. Meskipun sudah lama belajar, yaitu belum juga paham. Mungkin kayak kita ya, kita belajar banyak banget, tapi kita itu nggak paham-paham. Kok bisa ya pelajaran matematika, banyak rumus yang kita pelajari, tapi kita nggak paham-paham. Bahasa Inggris kita belajar dari dulu, tapi sampai sekarang kita belum bisa ngomong bahasa Inggris, bicara dengan bahasa Inggris itu kenapa? Nah, akhirnya Ibnu Hajar memutuskan untuk pulang, yaitu kayak kecewa lah di pondoknya itu, akhirnya dia pulang. Dia pun mohon diri kepada kiainya supaya diperbolehkan untuk pulang. Dengan berat hati nih, sang kiai membolehkan Ibnu Hajar pulang, tetapi sambil berpesan kepada Ibnu Hajar nih, tidak, jangan sampai kamu berhenti belajar. Meskipun di rumah kalian WFH, ya kan, di WFH kalian belajar di rumah ya. Nah, namun kalian tetap harus sering baca buku. Akhirnya Ibnu Hajar ini pulang ke rumah di tengah perjalanan hujan turun dengan lebat dan dia terpaksa berteduh di dalam gua. Pada saat di gua, dia terdengar suara gemericik air. Lalu dia mendatangi sumber tersebut. Ternyata itu suara gemericik air yang menetes pada bongkahan batu yang besar. Batu yang besar itu pun berlubang karena telah bertahun-tahun terkena tetesan air. Nah, melihat batu yang berlubang tersebut, akhirnya Ibnu Hajar pun merenung. Dia berpikir, batu yang besar, yang keras ini pun kayak otak kita. Otak kita itu keras misalkan. Lama-lama juga akan berlubang dengan tetesan air. Lama-lama juga akan paham dengan ilmu pelajaran, ilmu pengetahuan. Kenapa aku kalah harus dengan batu? Jadi kenapa otak kita itu kenapa jangan sampai kalah dengan batu? Padahal akal pikiran pun tidak sekeras batu itu, artinya kita itu kurang lama dalam belajar. Kata Ibnu Hajar itu, ternyata aku mungkin kurang lama dan kurang tekun nih belajarnya. Setelah berpikir, akhirnya Ibnu Hajar itu kembali ke pondoknya untuk menemui sang kiai. Ia pun belajar dengan penuh semangat, untuk usahanya tersebut pun tidak sia-sia. Dia berhasil menjadi orang yang alim, orang yang cerdas, bahkan dapat mengarang sebuah kitab dari asal mula
cerita batu di dalam gua inilah kemudian diberi nama sebutan Ibnu Hajar, anak batu. Ibnu itu artinya anak, Hajar itu batu. Nah, di sini kita belajar nih dari kisah Ibnu Hajar, kayak gini, kita mau jadi orang sukses, jadi orang yang pintar itu kayak kalau kalian itu dari Banjar itu, nah kayak Pak Arif nih, kalian dari Banjar mau pergi ke Purbolinggo, mau main ke Wabong misalkan kan, ke Purbolinggo main ke Wabong. Si teman kalian misalkan si Naura, dia pergi ke Wabongnya naik sepeda ontel. Nah, sepeda ontel. Si Sofi Nur Aziza naik sepeda motor. Kemudian Dwi Putra naik mobil. Si Dimas Praditya jalan kaki. Kira-kira yang sampai duluan, yang ke Wabong yang naik apa? Naik mobil kan? Nah, tapi kira-kira Dimas Praditya bakalan sampai ke Wabong nggak dengan jalan kaki? Sampai, namun waktunya lebih lama. Yang naik sepeda motor juga kebakalan sampai. Yang naik sepeda ontel pun akan bakalan sampai ke Wabong. Seperti kita mau menjadi orang yang sukses, mau menjadi orang yang cerdas, itu berbeda-beda. Mungkin Dimas Praditya itu orangnya mudengan, dikasih pelajaran sekali langsung paham. Namun mungkin Malia Anes Junior itu harus 2 kali, 3 kali belajar baru dia paham. Ada lagi Laila Rizky harus belajar 4 kali, 5 kali, 6 kali, 7 kali baru dia paham. Kayak Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu belajarnya itu berkali-kali nggak ada langsung dia pintar itu nggak ada. Bahkan kadang orang yang pintar pun dianggap orang yang tidak pintar, kayak Albert Einstein tuh. Dia kan orang yang jenius, orang yang cerdas, tapi dia itu oleh gurunya itu dianggap orang yang biasa saja, bukan orang yang cerdas. Bahkan dia dikatakan orang yang kurang kurang akalnya. Jadi karena teori-teorinya itu kurang masuk akal. Wah, ternyata apa? Dia adalah orang yang sangat jenius, ya kan? Jadi kita itu tidak bisa mengatakan bahwa kita itu lebih pintar daripada si fulan. Kita nggak bisa lebih pintar daripada si A, si B, si C. Nah, karena kepintaran kita itu masing-masing. Mungkin kalau si siapa ya, Garudia Johar ini, dia pintar dalam menggambar. Nah, kemudian Ani Rizkia, dia pintar pintar apa ya? Pintar matematika. Fatian Geza, dia pintar pintar menulis buku. Ya, jadi ya ada yang lain juga pintar apalagi ya, pintar teknologi informasi. Jadi berbeda-beda soal kepintaran kita. Kita harus menghargai di situ. Namun kita itu harus paham bahwa otak kita itu Google aja itu bisa menampung banyak sekali ilmu informasi dan sebagainya. Otak kita itu ternyata lebih canggih, lebih pintar daripada komputer. Namun kalau otak kita itu jarang dipakai. Jadi kita itu biasa digunakan otak kita itu untuk hal-hal yang sia-sia. Kalian ngalamun, kalian mikirin game. Nah, jadi itu yang bisa membuat otak kalian itu beku, otak kalian itu keras ya. Bahkan nih kalau nyanyi pun terlalu kalian sering bernyanyi juga itu akan membuat ya mungkin otak kita akan lebih tenang. Tapi ternyata itu salah satu yang membuat otak kita itu berhenti untuk berjalan, untuk berpikir di situ. Nah, kita kembali lagi ke materi. Nih, dari kisah Ibnu Hajar kita bisa mengambil hikmahnya, fadilahnya. Seberapapun kita tidak paham sebuah ilmu pengetahuan, matematika, bahasa Inggris, contohnya hafalan deh. Kita mau hafalan Al-Quran, mungkin kenapa nggak hafal-hafal ya? Cuman Anas, Al-Ikhlas, sama Al-Falaq tok yang hafal mungkin. Nah, tapi kita jangan berputus asa. Kita sedikit demi sedikit hafalan terus. Walaupun kita nggak hafal, kita menghafalkan hafalan terus nggak apa-apa lah bahasa. Nanti lama-lama kita juga hafal. Nah, nanti kalian ada soal ya, cuma 5 tok. Cuman ya formalitas aja supaya kalian memiliki nilai. Nah, di situ nanti kalian kerjakan ya tugas struktur soalnya cuma 5, gampang-gampang banget. Pak Aris kemarin lihat nilai kalian itu ya banyak yang bagus tapi banyak juga yang kurang kurang bagus. Jadi Pak Aris daripada mumet-mumet nih ada yang nilainya bagus, ada yang enggak, daripada nanti remedi, tak kasih soal-soal yang gampang-gampang banget supaya kalian nilainya bagus-bagus semua. Intinya, nah
dalam ilmu ini kita harus tahu, kita harus paham bahwa kesuksesan, kunci kesuksesan kita itu adalah dari ilmu. Karena Allah yang sudah bilang di situ, Allah yang sudah berjanji, yarfa'illahu ladina amanu minkum waladina utul ilma darajat. Kalau kalian nih kata Allah, kamu pengen diangkat gak derajatnya? Kalian mau gak diangkat derajatnya? Menjadi orang yang terkenal, mau gak? Nah, ini misalkan Pak Aris mengutip kalimatnya Allah, kalian anak kelas 7, kalian mau jadi orang sukses apa enggak? Mau gitu kan. Nih kalian kelas 7, kalian mau menjadi orang yang punya duit banyak apa enggak? Mau. Nah ini tak kasih, kata Allah itu tak kasih nih. Allah langsung yang bilang, nih tak kasih kuncinya, tak kasih resepnya, yaitu adalah ilmu. Kalian jadi orang yang cerdas. Waktu kalian itu digunakan sebagai pelajar untuk menjadi orang yang cerdas, banyak baca buku, nanti kalian akan menjadi orang yang sukses, dijamin kata Allah. Nah, yarfa'illahu ladina amanu minkum waladina utul ilma darajat, bahwa Allah itu akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman. Yang penting kita itu beriman dulu. Nah, jadi kita tetap sholat, kita berilmu, dalam mencari ilmu juga kita jangan sampai lupa kita waktu sholat, waktu ibadah, jangan sampai kita lupa. Wah, duraman kalian lagi seneng-senengnya belajar, waktu adzan kalian terabas saja, nggak boleh. Waktunya sholat, ibadah, karena yarfa'illahu ladina amanu minkum. Kalau kalian ingin diangkat derajatnya di dunia, kalian ingin menjadi orang yang sukses, kalian ingin menjadi orang yang kaya, kalian ingin menjadi orang yang terpandang, jadi orang yang beriman dulu. Tapi orang yang beriman, tapi dia memiliki ilmu yang banyak. Nah, seperti Nabi Muhammad, sampai sekarang itu beliau menjadi orang yang terbaik. Bahkan orang-orang Yahudi, orang-orang kafir, orang-orang Kristen, orang-orang Hindu, orang-orang yang apapun itu mengakui bahwa Nabi Muhammad itu manusia yang terbaik karena ilmunya. Nabi Muhammad tuh. Kemudian siapa yang nggak kenal Albert Einstein? Ya kan, dia terkenal karena dia itu orang yang cerdas. Siapa yang nggak kenal dengan Bill Gates? Ya kan, orang paling kaya di dunia ini karena dia adalah orang yang cerdas. Siapa yang nggak kenal dengan Jack Ma? Ya kan, Jack Ma itu kayak kalian. Mungkin kalian hidupnya lebih enak daripada Jack Ma. Yang ada di Cina itu orang yang kaya banget di Cina itu Jack Ma. Dia itu hidup dari orang yang miskin. Bahkan orang tuanya itu nggak bisa mensekolahkan dia, Jack Ma tuh. Tapi dia sekarang bisa menjadi orang yang sukses. Karena apa? Dia itu menjadi orang yang salah satu yang memberikan motivasi-motivasi yang luar biasa, yang banyak sekali, yang indah sekali. Itu Jack Ma. Kemudian Mark Zuckerberg itu yang mendirikan Facebook. Nah, dia kan menjadi orang yang terkenal apa? Karena kecerdasan dia bisa membuat sosial media. Bill Gates, pendiri Microsoft Office, ya kan, pendiri Microsoft, ya kan, pendiri Google. Nah, itu kenapa dia terkenal, dia menjadi orang yang kaya, dia terpandang karena dia memiliki ilmu. Kalau dulu Ibnu Sina, Al-Khwarizmi, siapa ya yang penemu algoritma, Al-Farizi. Nah, itu kenapa mereka terkenal? Karena mereka itu adalah orang-orang yang cerdas. Muhammad Al-Fatih. Kalian kenal nggak Muhammad Al-Fatih? Nah, dia itu salah satu pemuda Islam yang di umur 17 tahun, dia itu sudah bisa menjadi seorang komandan perang. Itu Muhammad Al-Fatih. Jadi Muhammad Al-Fatih, kalau kalian nih, siapa idola yang terbaik kalau menurut kalian? Nah, itu adalah Muhammad Al-Fatih. Dia itu di umur 17 tahun, dia sudah bisa menjadi seorang komandan perang, umur 17 tahun. Dia itu sudah bisa menjadi seorang imam di masjid, seorang imam sholat Jumat, yang panjangnya itu sholat Jumatnya itu hampir 4 km. Banyak banget Muhammad Al-Fatih. Itu Muhammad Al-Fatih. Nah, kemudian dia hanya satu-satunya pemuda yang bisa menaklukkan Palestina. Ya, Palestina, Muhammad Al-Fatih itu kan. Nah, kenapa? Dia itu karena dia adalah seorang pemuda yang cerdas. Nggak mungkin dia nggak cerdas kan, kalau dia bisa menjadi orang yang terbaik di zamannya. Makanya kalau kalian, ayo kita mumpung diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala akal, lebah aja yang tidak punya akal dia bisa lebah aja yang tidak punya akal pikiran dia bisa mendesain rumah yang sangat bagus. Semut aja yang nggak punya akal dia itu bisa
sampai bekerja sama dengan teman-temannya membuat rumah yang lebih besar daripada kawanannya, ya kan. Itu semut. Makanya kita itu sebagai manusia harusnya itu bisa memaksimalkan akal pikiran kita harus lebih sukses lagi daripada orang-orang zaman dahulu. Kalau ibu-ibu kita, ibu bapak kita mungkin sekolahnya cuma sampai SD, sampai SMP, sampai SMA. Besok kita kalau bisa sampai kuliah, kita harus lebih sukses daripada mereka. Kalau kita harus sudah kuliah, kita harus lebih sukses daripada kakek nenek kita. Kalau mereka misalkan punya lahan yang banyak, kita harus lebih banyak lagi. Kalau mereka bisa beli mobil, kita harus bisa beli mobil lagi. Misalkan kita lihat ibu kita punya mobil 2, kita nanti harus punya 3, 4 gitu kan. Kalau orang tua kita bisa bikin rumah 1, kita harus bisa bikin rumah 2. Kita harus bikin rumah lebih banyak lagi, lebih 3. Misalkan ibu kita aja, orang tua kita bisa bikin rumah biasa, belum ada tingkatnya, kita harus bisa bikin rumah yang ada tingkatnya. Kenapa? Karena orang tua kita itu mungkin dulu sekolahnya itu enggak setinggi kita mungkin. Makanya kita harus bisa menjadi lebih baik daripada yang lain, yang dulu-dulu. Nah, dengan apa? Prosesnya dengan kita harus banyak-banyak belajar ya. Kita harus sering-sering belajar karena sumber dari kesuksesan kita itu adalah ilmu. Allah yang sudah berjanji, ya kan? Hafalin tuh, yarfa'illahu ladina amanu minkum waladina utul ilma darajat. Itu dihafalin. Kemudian Quran surah Ar-Rahman itu ya dihafalkan, Quran surah Ar-Rahmannya. Jangan sampai lupa. Kalian itu orang Islam, kita agamanya Islam. Nah, itu kata Syekh Ali Jaber itu, kalau kita ingin sukses di dunia sama di akhirat, jangan sampai kita jauh dengan Al-Qur'an. Kata Syekh Ali Jaber wasiatnya itu, jangan sampai kita jauh dari Al-Qur'an. Al-Qur'an itu nanti akan menolong kita. Di dunia kita cuma hidup sama Al-Qur'an sekali tok di dunia. Namun nanti tahapan kita hidup setelah mati kita di alam kubur. Siapa yang mau menemani kita? Bapak kalian. Mau ditemani bapak kalian? Gak mau ya. Di alam kubur itu nanti kita dalam keadaan gelap. Siapa yang nemenin kita? Itu Al-Qur'an. Nanti di padang mahsyar, di mana kita itu kepanasan, di padang yang dalam keadaan asing, tidak ada kenal siapa-siapapun. Siapa yang menemani kita? Al-Quran. Jadi kita hidup sekali dengan Al-Quran waktu di dunia, namun Al-Quran itu menemani kita sampai nanti di akhirat. Jadi nanti Al-Quran itu akan menjadi sosok kayak makhluk, kayak kita. Jadi sosok makhluk yang akan menemani kita. Nanti di alam kubur, kita itu akan kaget. Wah, dalam keadaan gelap, tidak ada siapa-siapa, nggak ada lampu, nggak ada listrik di sana. Kita kegelapan, kita ketakutan. Wah, ternyata ada seorang makhluk yang indah banget. Bahkan dia itu terang. Kalau sarane cowok ya lihat perempuan yang sangat cantik. Kalau sarane perempuan lihat laki-laki yang sangat ganteng. Kita itu sampai bingung, wah siapa kamu, siapa kamu. Maka kata makhluk tersebut, saya itu adalah Al-Quran yang senantiasa kamu baca, yang senantiasa kamu amalkan. Akulah yang akan menemani kamu sampai nanti di negeri akhirat. Namun kalau orang yang nggak pernah baca Al-Quran, nanti akan datang sosok hitam menyeramkan, rambutnya keriting, mungkin ada giginya panjang-panjang, kuning-kuning kayak kalian, kemudian bau, kemudian yang ngeri, matanya merah kalau kalian itu kalau lagi begadang gitu kan. Nah, sosok yang sangat mengerikan. Saya ditanya, kamu sosok mengerikan sekali, kamu itu siapa gitu kan? Saya itu amalan amalan kamu waktu di dunia yang kamu nggak pernah megang Al-Quran, nggak pernah baca Al-Quran, kalian nggak pernah dekat dengan Al-Quran, sehingga eh, ini saya adalah wujud dari amal perbuatanmu yang jauh dari Al-Quran. Gak mau kan kita di alam kubur ditemenin dengan sosok yang mengerikan kan? Kalian lihat pocong aja takut sekarang, kalian lihat kuntilanak aja takut sekarang, genderuwo aja takut sekarang. Nah, nanti di alam kubur kita itu kita akan ditemenin oleh antara dua pilihan, sosok yang sangat indah bagaikan Pak Aris atau sosok yang sangat mengerikan bagaikan pocong. Kalian tinggal pilih mana, ya kan? Nah, di situ. Oke, itu dulu. Nanti tugasnya kalian kerjakan cuma 5 soal. Kalian kerjakan dengan teliti supaya nilai kalian bagus. Itu cuma formalitas toh, jangan bilang sama siapa-siapa. Yang supaya nilai kalian itu bagus semua. Pak Aris mesti ngasih nilai kalian itu mesti bagus semua. Nah, yang penting kalian selalu ikhtiar, selalu berdoa sama Allah supaya kehidupan kalian itu lebih baik lagi di masa depan. Kalian lebih baik lagi, jangan malas belajar, jangan malas membaca buku. Karena apa? Kunci dari kesuksesan itu adalah dengan ilmu. Semakin kalian cerdas, semakin kalian sukses.
Semakin kalian berilmu, semakin kalian menjadi orang yang kaya. Semakin kalian berpengetahuan, kalian akan menjadi semakin orang yang lebih lebih baik. Pentingnya ilmu itu seperti itu. Kalau kalian ingin kaya, pastikan kalian harus menjadi orang cerdas dulu. Karena nggak mungkin orang kaya itu bodoh, orang kaya itu mesti cerdas. Kalau kalian ingin istri yang cantik, yang cowok, kalian harus cerdas dulu. Kalau kalian, karena nggak ada cewek cantik mau dengan laki-laki udah jelek, bodoh lagi, mending jelek tapi pinter kan. Nah, mending udah jelek, nggak cerdas kan, seperti itu kan. Nah, yang wanita cantik mesti pinginnya laki-laki yang cerdas. Laki-laki yang ganteng mesti pinginnya perempuan yang cerdas. Makanya ilmu itu paling penting. Kalau kita ingin sukses, dengan ilmu kita ingin kaya, dengan ilmu kita ingin apapun, yaitu selesainya cuma dengan ilmu. Oke, itu dulu. Kita bisa lanjutkan di pertemuan yang selanjutnya. Semoga kalian dalam kondisi sehat, kalian dalam kondisi yang lebih baik dari yang sekarang. Yang laki-laki semoga menjadi lebih ganteng lagi, lebih sukses lagi, yang perempuan menjadi lebih cantik lagi, menjadi yang lebih baik lagi, ya, supaya ibu orang tua kalian itu senang, wah anaknya ganteng, wah anaknya ibu ganteng, anaknya bapak ayu kan, seneng kan, kalian diajak pergi main kemana-mana, nah seperti itu. Nah, coba, oke, kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Pak Aris akhiri, wabil taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.